Oke teman-teman, bagaimana cara buat potongan rambut tipis rapi dengan sisiran ke belakang tapi atasnya pingin pendek ya? Oke, langsung kita gaskan ke tutorial. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Dani Lumbara akan memberikan tutorial bagaimana cara saya memotong rambut tipis rapi dengan sisiran ke belakang ya. Jadi potongan-potongan ini adalah potongan-potongan khusus untuk teman-teman kita atau customer-customer kita yang tidak mau ribet dengan rambut yang terlalu panjang. Oke, langsung kita gas teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita memberikan partingan dulu teman-teman ya. Nah, partingan ini berfungsi untuk kita membelah rambut ke dalam beberapa bagian supaya pada saat nanti pemotongan kita bisa memberikan potongan yang seimbang tingginya dan tidak tipis sebelah teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan semprotan ya biar lebih mudah dalam proses partingan. Nah, untuk patokan proses partingan adalah kita mengambil dari bagian jidat ya, bagian jidat yang natural seperti ini kita ambil ya, bagian jidat, lekukan jidat maksudnya ya, lekukan jidat kita ambil seperti ini, tarik ke belakang dan kita langsung jepit memakai jepitan. Nah, untuk tipe parting ada yang dua tipe parting populer. Yang pertama ada bentuk U, yang kedua adalah bentuk V ya. Bentuk U biasanya untuk potongan-potongannya agak tinggi dan bentuk V biasanya potongan-potongan yang agak rendah, dan itu juga bisa menyesuaikan ke bentuk kepalanya juga teman-teman ya. Nah, untuk sesi kali ini saya akan memakai partingan bentuk yang cenderung ke V teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian sebelah kanan beres, kita lanjut ke bagian yang sebelah kiri. Sorry agak galangin kameranya ya. Langsung kita jepit aja seperti ini teman-teman ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, dorong. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Proses partingan sudah beres teman-teman ya. Kita oper kamera dulu. Nah, kita deketin dulu kameranya. Nah, sekarang kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Di sini saya pakai ukuran nomor 2 di sini ya. Nah, saya pakai ukuran nomor 2 di sini ya. Dengan posisi tuas close ke atas ya. Caranya adalah dengan cara menempelkan clipper ke kulit kepala seperti ini, kita dorong ke atas dan kita tahan pakai sisir seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita dorong dari bawah. Nah, cara memakai clipper seperti yang udah saya share di beberapa video saya sebelumnya, yaitu kita langsung menempelkan semua bagian clipper ke kepala ya. Jadi kan di sini udah ada ukurannya. Kalau misalnya ada di ambang, itu berarti akan berubah lagi ukurannya. Jadi makanya saya menyarankan untuk menempelkan semua bagian clipper yang bagian depan ke kepala dan langsung kita dorong ke atas ya, dan langsung tahan pakai sisir untuk membuat pola baseline atau dasaran teman-teman ya. Nah, untuk tipikal pola pada video kali ini atau potongan rambut kali ini, jadi polanya lebih kecenderung tinggi teman-teman ya. Jadi kita dorong aja langsung dari bawah ke atas seperti ini ya, dan ini atasnya juga nanti akan pendek yang tadi saya bilang. Nah, di video kali ini teman-teman harus banget menyaksikan sampai selesai, karena di video ini saya akan memberikan bagaimana cara merapikan rambut atas dengan menggunakan clipper teman-teman ya. Kalau misalnya memakai gunting kan udah biasa ya, jadi cara merapikan rambut atas pakai gunting saya juga udah banyak buat tutorial. Tapi kalau misalnya merapikan rambut atas menggunakan clipper dengan teknik overcomb ya, teman-teman di sini harus tahu juga. Jadi bagaimana cara membuat potongan yang rapi pendek dengan merapikannya dengan clipper di bagian atas ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk di bagian belakang seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bagaimana cara saya untuk menggunakan clipper ya, dari bawah didorong ke atas, tempel ya, tahan pakai sisir seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana caranya. Untuk di bagian sebelah kanan teman-teman masih sama ya. Jadi caranya kita tempel clippernya lah, dorong ke atas, tahan pakai sisir ya. Jadi bagian sebelah kanan juga sama, dan kita mengikuti pola parting dari bagian atas yang udah kita buat tadi, dan mengikuti lekukan yang udah kita buat dari sebelah kiri dan bagian belakang teman-teman ya. Jadi di sini sekalian kita analisa juga ya. Jadi bagian kepalanya memang di sini kalau segini aman ya, cuman ada beberapa lekukan yang memang harus kita sesuaikan. Nah, untuk ketipisan di potongan kali ini saya memberikan potongan yang sedang ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu tipis. Nah, di sini ada satu fakta lagi nih. Jadi biasanya video-video saya sebelumnya kalau saya nyukur tuh hanya menggunakan dua clipper ya. Pertama saya pakai keme yang sedang saya pakai sekarang. Yang kedua adalah saya memakai wah legend. Tapi di video kali ini spesial buat teman-teman yang kemarin. Jadi saya nyukur hanya memakai satu mesin saja ya. Kecuali nanti trimmer untuk trimline. Jadi untuk bagian pengerjaan di bagian bawah ya, bagian bawah pakai clipper, saya hanya memakai mesin keme
2600 ini saja teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini saya memakai 0 open ya, di sini ya masih memakai kemei 0 open di sini. Jadi patokannya kita buat 2 jari saja dari bawah teman-teman ya. Jadi kita akan buat potongan taper cuman dengan sedang di sini ya. Kalau misalnya tapernya dengan bawahannya memakai legend, wah legend itu akan lebih tipis. Tapi kalau misalnya memakai kemei akan lebih tebal. Karena kenapa bisa berbeda? Karena dari settingan pisau setiap clipper tuh berbeda teman-teman ya. Jadi tergantung kerapatan pisaunya. Kalau pisaunya lebih cenderung rapat, dia otomatis akan memakan lebih banyak atau lebih tipis. Tapi kalau misalnya kemei 2600 ini settingannya dia nggak bisa zero gap ya, jadi nggak bisa rapat banget. Beda dengan legend. Kalau legend tuh bisa rapat banget teman-teman ya. Jadi bisa pahami di sini, teman-teman juga bisa nanti untuk membedakannya ya. Oke, seperti ini caranya. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana cara saya untuk menggunakan clipper, dan di sini yang saya pakai adalah teknik flick ya. Pakai teknik flick seperti ini, dan tujuannya adalah mempermudah dalam menghilangkan garis teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami juga di sini kenapa harus agak diangkat pada saat mau menyentuh garisnya ya, mau menyentuh patokan pola, karena akan mempermudah kita dalam menghilangkan garis nantinya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini saya full pakai kemei ya dari awal sampai akhir. Termasuk nanti di bagian atas juga saya memakai teknik overcomb dengan kemei juga sama ya. Jadi akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok pakai 2 mesin? Kalau misalnya pakai 1 mesin bisa nggak? Bisa dong. Ya, video kali ini saya akan pakai kemei full ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya memakai ukuran nomor 1 di sini teman-teman ya, untuk menghilangkan garis yang dibentuk dengan 0 open tadi seperti biasa. Oke, tidak lupa teman-teman ya, saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan buat teman-teman pemula yang selalu nonton di video-video saya, entah itu yang baru atau misalnya yang sudah lama. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita teman-teman belajar, terutama teman-teman pemula di sini, dilancarkan. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi merintis ya, mudah-mudahan diberkahkan juga, diberi kesabaran, dan intinya tetap berdoa dan belajar terus maksimal, jangan berpuas diri, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman cita-citakan kayak gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita memakai teknik flick lagi di bagian yang garis tadi 0 open ya, kita hilangkan dengan menggunakan ukuran nomor 1 di sini. Cuman perbedaannya nah di sini ya. Jadi perbedaan mesin yang 2 yang dengan wah legend adalah perbedaan RPM atau kecepatan motor ya. Kecepatan motornya berbeda di sini. Kalau misalnya wah legend kan dia lebih cepat P9000 ya. Kalau ini P5000 kalau nggak salah nih yang kemei ya. Jadi ya hampir sama kayak super taper yang biasa ya. Ini kecepatan motornya. Jadi memang agak sedikit tidak terlalu secepat yang wah legend, dan otomatis untuk ngeblurry-nya juga memang tidak sebagus wah legend. Cuman masih aman-aman lah, kalau misalnya customer nggak bakalan tahu terlalu detail ya. Hanya tukang cukur yang tahu teman-teman. Oke, di sini saya membuka tuas ya, jadi berfungsi untuk menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh ukuran nomor 1 tadi teman-teman. Kita gosok-gosok seperti ini. Nah, garisnya nanti akan mulai hilang dan mulai membentuk sebuah yang namanya gradasi teman-teman. Gradasi itu apa Bang Dani? Gradasi itu adalah susunan atau tahapan yang terbentuk dari ukuran-ukuran yang kita buat. Dari pemotongan disusun dari bawah ya, dari kosong, dari setengah, dari 0 open ke 1 gitu ya. Terus lagi ke 1 open, 1,5 open, ke 2 nanti di atasnya. Kalau misalnya teman-teman udah menyaksikan video-video saya mungkin 2-3 video atau lebih ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan itu tekniknya hampir sama. Yang membedakan adalah ada yang diloncat-loncat, ada yang tersusun, ada yang diloncat, dan polanya ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya intinya. Dan bagian atasnya kita harus menyesuaikan tergantung potongan gitu ya. Ini adalah teknik kursus yang saya sampaikan kepada teman-teman, jadi nggak ada yang teknik yang disembunyikan oleh saya. Jadi ini adalah pure tutorial, saya nyukur langsung kepada customer ya. Jadi nggak ada yang namanya saya sembunyikan teknik, nggak ada yang namanya saya tidak memberikan ilmu saya semua, nggak, saya berikan semuanya. Karena saya berprinsip ya teman-teman yang setiap ilmu yang saya berikan itu bukan berkurang, malah akan bertambah ya. Jadi saya nggak sayang memberikan ilmu saya kepada teman-teman, dan saya nggak takut tersaingi ya. Gak takut tersaingi, dan nanti bisa juga untuk teman-teman menularkan lagi ke yang lain.
Oke teman-teman, di sini saya memakai 1,5 open ya. 1,5 open ini adalah berfungsi untuk menyambungkan dari satu open ke ukuran nomor 2 teman-teman ya. Jadi seperti ini caranya biar teman-teman bisa untuk mengikuti juga. Jadi fungsi dari COM 1,5 open adalah ukuran yang memang ukuran tanggung yang berfungsi untuk menyempurnakan tahapan atau menyempurnakan gradasi ya di sini ya. Oke, seperti ini bisa kita gosok-gosok seperti ini juga, kita putar. Nah, bagian sebelah kanan beres, kita lanjut bagian belakang dan bagian yang sebelah kiri ya. Teman-teman bisa juga ikuti ya, praktikan di rumah. Jadi bagaimana caranya, ingat tuasnya dibuka ke bawah ya. Jadi Bang, kalau misalnya 1,5 open, kalau misalnya nggak punya 1,5 open gimana gitu ya, pakai nomor 2 aja, diulang nggak apa-apa, agak dikedalamin sedikit dan agak diangkat ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nggak punya 1,5 open, cuman saran dari saya sih memang harus punya ya, supaya teman-teman lebih leluasa, lebih enak dan lebih maksimal lagi hasilnya. Beli kok, saya udah cantumkan link tokonya di deskripsi, jadi teman-teman bisa cari di sana ukuran 1,5 dan 1,5 gitu kan. Jadi udah saya cantumkan link tokonya, saya mencantumkan link ada 4 toko kalau nggak salah, 4 atau 5 toko ya. Jadi itu adalah toko recommended tempat saya belanja, jadi biar bisa teman-teman belanja juga di sana, bisa untuk membeli alat-alat cukur yang memang 100% ori dan recommended ya. Jadi tempat saya belanja nih udah saya rekomendasikan buat teman-teman semua, terutama teman-teman pemula ya. Oke, sampai di tahapan ini gradasi udah mulai terbentuk ya, cuman ada beberapa bagian yang memang masih belum sempurna, ada bayangan, masih dalam bayangan yang ada yang hitam-hitam sedikit ya. Makanya kita akan sempurnakan di sini ya. Kita bersihkan dulu selang-selang nyukur seperti ini. Oke, nah di sini ya. Jadi fungsi dari kuas bedak seperti ini. Jadi jangan sampai pada saat kita nyukur tuh di tengah-tengah ada rambut-rambut yang memang masih numpuk, terus yang ada bersihkan, terus lagi ada yang memang di rambut-rambut di kepalanya nempel. Makanya kita bersihkan juga dengan kuas bedak dan di bagian kepala dengan padding brush atau sikat fade ya. Jadi biar lebih maksimal dalam melihat gradasinya. Oke, di sini saya memakai ukuran setengah ya, teman-teman ya. Nah, setengah berfungsi untuk menghapus bagian bayang-bayang garis yang udah dihilangkan tadi. Siapa tuh memang ada yang kurang sempurna, kita hilangkan lagi, kita gosok lagi dengan cara seperti ini ya. Masih dengan cara flick seperti ini ya, teman-teman bisa lihat juga caranya seperti apa biar lebih maksimalin lagi dalam pemotongan atau hasilnya nanti ya. Oke, kayak gini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi bagaimana caranya untuk menggosok di bagian-bagian yang masih ngebayang teman-teman ya. Kayak gini caranya, bisa teman-teman lihat. Nah, kan ini dari sini udah mulai kelihatan teman-teman ya, dengan memakai Kemei saja satu mesin ya, itu udah bisa kejual potongannya. Yang paling penting adalah standarisasinya kejual aja potongan. Kalau misalnya orang ada yang bisa nyukur tuh banyak, tapi yang kejual mungkin ada sebagian orang ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau buka pangkas rambut, mau buka barbershop, mau buka potong rambut usaha ya, intinya harus kejual dulu. Kategori kejual adalah gimana? Kategori kejual adalah bisa potongannya menjadi pembeda dari yang lain, dari yang hanya sekedar bisa nyukur ya. Ya, artiannya bisa berbeda di sini, entah dari hasilnya, mungkin dari pelayanannya kita juga, sehingga bisa orang-orang tuh kembali lagi ke kita dan puas dengan layanan kita dan mereka membayar gitu ya, intinya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu proses overcomb. Ya, proses overcomb ini adalah proses menyerut rambut yang keluar dari sisir karena efek yang tidak rapih dari hasil proses clipper work tadi ya. Jadi kan tadi proses baseline pertama tuh, jadi kadang-kadang ada yang memang teman-teman barber yang lain tuh pada saat membuat baseline atau flow pertama langsung dirapikan, jadi nanti nggak usah overcomb lagi. Ya kalau saya pribadi sih kadang-kadang seperti itu, tapi kadang-kadang juga ya kalau misalnya sudah nyaman dengan overcomb, meskipun udah rapih, kadang-kadang saya overcomb lagi gitu ya, karena memang udah nyaman banget dengan teknik ini ya. Teknik ini nggak wajib, tapi teman-teman harus bisa ya, harus, karena memang ini adalah salah satu trik ampuh pada saat finishing nanti. Pada saat finishing ini akan berguna banget buat teman-teman ya, karena di sini yang dibutuhkan adalah simple ya, jadi nggak usah ngambil ukuran lagi, tinggal ambil sisir serut ya. Jadi bagian-bagian yang memang agak gelembung sedikit bisa tertolong atau bisa dirapikan dengan overcomb ya. Tahapan selanjutnya di sini kita memakai trimmer Kemei 1949. Kita membuat trim line di bagian lekukan pelipis tengah lingkaran seperti ini ya. Kita tarik ke bawah, tarik ke atas kulitnya. Kita tarik ke bawah trimmernya sehingga membuat setengah lingkaran seperti ini, teman-teman ya. Oke, nah bagian pinggir teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, udah rapi. Nah, selanjutnya kita membuat lekukan di atas telinga seperti ini ya.
kontras telinga. Setelah itu kita rapikan ke bagian bawah teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini kan salah satu trimmer yang memang recommended sih kata saya ya. Jadi harganya murah, nggak sampai 300.000, cuman dari segi ketajaman worth it lah untuk harga segini ya. Jadi nggak nyesal beli saya. Jadi ini saya review yang udah saya pakai sendiri ya. Jadi saya nggak berani review produk yang memang belum saya coba. Jadi takutnya kan beda lagi gitu ya. Tapi saya mereview barang-barang yang memang udah saya coba sendiri ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat bagian ketegasan garisnya di bagian sebelah kiri ya. Jadi lekukannya udah mulai kelihatan. Nah di sini masih ada bagian-bagian yang gelap nih, kesorot sama cahaya lampu, masih ada yang bagian yang gelap hitam. Nah teman-teman nanti bisa ulangi lagi stepnya ya. Di sini bagian yang gelap tuh kalau tidak salah di ukuran 1 open atau enggak 1,5 open. Teman-teman bisa gosok lagi sampai bayangan hitamnya bisa hilang ya. Oke kayak gitu teman-teman ya. Nah seperti ini caranya biar teman-teman bisa lihat juga di sini patokannya. Sorry sengaja saya nggak liatin ya karena sambil kita belajar melihat gestur pada saat motong ya. Jadi ingat saya selalu menekankan, jadi posisi badan pada saat motong rambut itu usahakan selalu tegak ya. Jangan menekuk bagian punggung. Kalau misalnya mau turun ke bawah menekuk juga tekuklah bagian ini ya, bagian lutut, atau jadi membuat kayak kuda-kuda gitu ya biar lebih enak. Nah untuk bagian belakang saya kasih natural di sini ya, dan saya memakai keme lagi yang tadi saya bilang. Jadi nggak pakai clipper yang lain, hanya pakai keme saja. Kita membuat natural. Kalau misalnya bagian bawahnya tadi 0 open atau setengah, berarti bawahnya kita pakai kosong ya. Kita buat gradasi di sini, teknik fading sederhana ya kita pakai di sini untuk membuat potongan-potongan yang memang kelihatan natural dan tidak ada potongan garis belakang ya. Jadi di channel ini udah komplit banget buat teman-teman yang mau sekiranya melihat potongan yang dipotong bagian belakang ada gitu ya. Dari berbagai model rambut, dari mulai tipis, sedang, tebal, termasuk yang hanya mencukur menggunakan gunting saja. Jadi udah ada juga di channel ini. Jadi teman-teman tinggal cari aja silakan. Jadi karena kebetulan saya belum buat playlist teman-teman ya. Saya belum buat playlist, jadi saya belum buat di grouping ya video-videonya. Nanti mungkin saya kalau ada waktu ya akan saya buat playlistnya biar teman-teman bisa melihat tersusun atau bisa video-videonya berkelompok ya biar lebih enak lagi dalam pembelajaran ya. Oke, kita bersihkan lagi setelah nyukur, dan sekarang kita akan menuju ke tahapan selanjutnya yaitu pemotongan bagian atas untuk teman ya. Jadi di sini udah bagian bawahnya udah kita anggap selesai. Nah, di sini kita shoot kamera dari atas ya. Kita copot. Nah, yang tadi saya bilang di sini dia mau sisir ke belakang, cuman dia tidak mau panjang rambutnya. Segini tuh masih panjang ya. Jadi jatuhannya hampir kayak spike ya. Nah, hampir kayak spike yang duri-duri itu ya. Nah, di sini yang akan saya kasih bonus trik adalah dengan merapikan rambut dengan menggunakan clipper, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus kuasai. Makanya yang tadi saya bilang, perkom tuh gak wajib, cuman harus bisa ya. Nah, perkom juga berfungsi pada saat merapikan rambut di bagian atas untuk potongan-potongan pendek. Kadang-kadang kalau misalnya dengan menggunakan gunting, kelemahannya dia nggak terlalu rata ya, karena kan kita dijepit jari itu kadang-kadang nggak rata. Tapi kalau sama clipper, sama sisir langsung dioperkom, itu yakin bakalan rata ya, karena kita square-nya udah langsung dapat gitu. Nah, dia nggak mau kayak gini nih, udah sisir ke belakang slick back, dia pinginnya pendek ya. Jadi makanya saya kasih patokannya dulu dengan gunting di depan kayak gini ya. Nah, kita potong cukup segini berarti aman, dan kita tinggal mengambil patokan dari depan ke yang bagian belakang nanti ya. Oke, nah sekarang kita potong standar pakai gunting dulu seperti ini. Biar ini ya. Sambil nyukur tetap komunikasi teman-teman ya, jangan lupa kita selalu ngobrol dengan customer ya, intinya buatlah nyaman, karena penilaian customer itu bukan hanya di hasil potongan kita saja, tetapi di servis kita juga dia menilai ya. Di servis juga dia menilai bagaimana cara kita untuk handle kepalanya dia, bagaimana cara kita ngobrol, terus lagi mungkin aroma badan kita, apakah mungkin bau badan atau gimana, bau mulut kita, itu diperhitungkan banget. Jadi memang sebagai penjual jasa sebisa mungkin kita harus memberikan layanan servis terbaik, entah itu layanan langsung ataupun yang tidak langsung teman-teman ya. Jadi menjadi seorang tukang cukur bukan hanya sekedar kita jago nyukur saja, jadi harus ada yang namanya attitude atau etika pada saat pencukur. Dan itu adalah salah satu senjata yang memang banyak teman-teman yang tidak paham atau misalnya tidak mengetahui.
bahwasanya itu adalah salah satu teknik atau misalnya salah satu ilmu yang harus dikuasai untuk tetap eksis bertahan di tengah gempuran-gempuran teman-teman yang lain yang buka gitu ya. Yang sini kita buka fair saja, jadi nggak teman konsumen bebas memilih dengan persaingan yang sehat, bebas cukur di mana saja, tapi ya sebisa mungkin mudah-mudahan ke kita karena kita udah memberikan layanan terbaik ya, kayak gitu teman-teman. Oke, udah dengan gunting cukup ya. Sekarang tinggal kita tarik ke belakang ya. Jadi sini udah rata. Nah, di sini tinggal kita rapikan sedikit menggunakan clipper nanti yang tadi saya bilang ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau di model Tintin sih bisa nih ya, model Tintin. Dan saya juga udah buat tutorial model Tintin atau jambol depan ya di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cari. Nah, kebetulan kalau ini kan agak spike ya, agak spiky. Nah, agak spiky kayak gini, jadi dia pingin ada agak sedikit duri-duri kayak gini. Nah, di sini fungsi dari clipper adalah untuk merapikan rambut tipikal seperti ini yang mau rata kayak gini ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk caranya seperti apa. Jadi kita ngambil patokannya dari mana. Nah, bagian belakang masih ada numpuk ya, nanti kita akan rapikan. Oke, pertama ambil sisir yang lebar. Pokoknya sama dengan proses overcomb ya. Cuman kita dari bagian atas. Seperti ini, kita overcomb dulu dari pinggir, kita sesuaikan ya, teman-teman ya. Kayak gini. Oke, nah bagian belakang juga tak kena tuh bagian belakang kan, atau bagian yang panjang dia dengan overcomb tuh bisa langsung dapat. Nah, bisa langsung dapat kayak gini ya. Oke, kelihatannya mudah, cuman ini memerlukan latihan. Yang diperlukan adalah pertama cara pegang clipper yang benar, kedua adalah posisi tangan pada saat pegang. Nah, untuk posisi tangan pada saat pegang itu ada dua tipe pegangan yang populer. Pertama, pegangan yang saya seperti ini atau pegangan dari atas, dan kedua ada pegangan dari bawah. Ya, jadi teman-teman rata-rata kalau misalnya seorang barbar atau tukang cukur pasti tidak lepas dari dua tipe pegangan sisir yang sudah saya jelaskan. Bang, videonya mana? Cara pegang sisir saya udah ada di video saya sebelumnya ya. Cari saja di video yang awal, kalau nggak salah saya udah bedah juga bagaimana cara pegang sisir dari barber-barber yang populer teman-teman ya. Nah, seperti kayak gini ya. Nah, pegang clipper pada saat di atas berbeda juga posisinya. Jadi pegang clipper juga jadi dari bawah ya. Asalnya dari atas kayak salaman ya, sekarang jadi agak pegang stick kayak pegang sendok jadinya ya. Nah, bagian turun ke bawah, bagian posisinya clipper pegang lagi, rubah lagi, atas rubah lagi posisinya ya, biar lebih nyaman dan lebih enak. Di sini bisa lihat teman-teman presisi ya. Jadi pada saat dia rambutnya dia pendek, tapi tetap seimbang ya, tetap seimbang meskipun dia agak rancung-rancung, agak berduri-duri, cuman di keseluruhan kita lihat bagian rambutnya masih tetap seimbang dan masih tetap enak dilihat. Yang tadi saya bilang ini adalah keajaiban dari teknik overcomb yang memang teman-teman harus bisa kuasai ya. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang sekarang lagi merintis. Tidak lupa saya kasih semangat dan doa, mudah-mudahan yang terbaik buat teman-teman pemula ya. Oke, kita perlihatkan bagian kiri kanan aman, terkendali ya, tidak ada komplain, berarti cocok dengan apa yang dia mau. Oke, kita lihat previewnya dari jarak yang lumayan dekat. Seperti ini teman-teman ya, gradasi bawah menggunakan all open dan di sini full hanya memakai keme 2600. Hasilnya seperti ini, keren, rapih dengan pola yang sedang. Cukup untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.